Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pertama. Saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pemrograman Sistem Jaringan di section 10.2, yaitu Lab Deploying Ansible. Pertama, sebelum itu kita harus melakukan perintah lab spasi start spasi review -cr1 untuk menjalankan lab kita. Ctrl C terus Ctrl V, terus kita enter. Tunggu sebentar. Di sini kita di spesifikasinya disuruh menginstal konten navigator otomatisasi dalam Jupyter Lab kita. Terus kita lihat di perintah 1. Kita disuruh menginstal konten navigator otomatisasi dengan perintah sudo spasi dnf spasi install spasi ansible -navigator. Langsung kita copy, terus kita paste, Ctrl V, terus kita enter. Kalau sudah, langsung kita masukin passwordnya, yaitu student. Nah, sudah. Kita klik yes atau y untuk melanjutkan downloadnya, tunggu sampai komplit. Nah, kalau sudah ada tanda komplit gini berarti sudah aman. Terus di perintah kedua, dalam control node kita disuruh membuat file inventory dengan perintah cd review -c1. Langsung kita Ctrl C untuk copy, terus kita Ctrl V, enter, terus kita ls untuk melihat isi filenya. Nah, ada dua file playbook, yaitu package.yml dan verify strip user.yml. Kalau sudah, kita harus membuat, kita disuruh di perintah 2.2 kita disuruh membuat file playbook dengan nama inventory. Ini langsung kita copy saja inventory-nya, Ctrl C, terus kita gunakan perintah vim untuk membuat playbook. Langsung kita enter. Kalau sudah, kita tekan I untuk insert atau edit, terus kita copy isi dari playbook ini, Ctrl C, terus kita paste. Nah, kalau sudah, kita keluar, escape, -2, wq untuk simpan dan keluar. Nah, di langkah ketiga kita disuruh membuat Ansible konfigurasi file dengan nama home student review -cr1 garis miring ansible.cfg. Langsung kita buat vim, terus kita copy ansible.cfg. Nah, kalau sudah, kita enter. Nah, kita I untuk insert atau edit, terus kita copy isi filenya, Ctrl C, terus Ctrl V. Kalau sudah, kita escape, -2, wq untuk keluar dan simpan. Nah, di langkah keempat kita disuruh membuat konten otomatisasi navigator konfigurasi file dengan nama home garing student garing review -cr1 garing ansible navigator.yml. Langsung kita buat, kita copy dulu nama filenya, Ctrl C, terus kita vim di sini, terus Ctrl V. Sudah, kita enter. Nah, sudah, I untuk insert. Langsung kita copy isi playbooknya, terus kita Ctrl V, kita keluar, escape, -2, wq untuk simpan dan keluar, enter. Nah, kalau sudah, di perintah 4.2 kita disuruh menjalankan podman login utility.lab.example.com dengan perintah podman spasi login spasi utility.lab.example.com. Kita perbesar dulu sedikit, terus kita copy, Ctrl C, terus kita Ctrl V. Nah, coba. Sudah, kita enter. Username, kita masukin username-nya yaitu admin. Sudah, kita enter. Passwordnya readhat.
Nah, login sukses atau loginnya sudah berhasil. Di perintah selanjutnya kita disuruh menjalankan d-ansible minus navigator dengan perintah ansible minus navigator. Kita Ctrl C, terus Ctrl V, terus kita enter. Tunggu saat. Tunggu sistemnya berjalan. Nah, sudah, tinggal kita escape. Terus di langkah kelima, dalam project directory kita disuruh membuat dan menjalankan playbook dengan nama file users.yml. Kita disuruh buat, berarti kita copy dulu nama filenya yaitu user.yml. Terus masukin perintah vim, terus Ctrl V, terus enter. Sudah, kita i untuk insert. Terus kita copy. Terus Ctrl V, kedua, skip titik 2, WQ untuk keluar dan menyimpan. Nah, di langkah selanjutnya 5.2 kita disuruh menjalankan user.yml di file playbook kita yang kita buat tadi dengan perintah ansible minus navigator spasiran garis miring. Kita copy dulu di barisan atasnya, terus kita Ctrl V. Kalau sudah, enter. Kita disuruh menambah perintahnya dengan minus m spasi stdout spasi user.yml. Kita copy, Ctrl C, terus Ctrl V, enter. Tunggu sistemnya berjalan. Nah, di sini ada oke sama dengan 2 dan perubahan ada 1, sama seperti di panduan. Nah, di langkah 4 kita disuruh memeriksa playbook dengan nama file pageguest.yml. Itu berarti kita disuruh membuka ini. Coba kita jalankan playbooknya dengan perintah vim. Nah, kita disuruh menambahkan di bagian varsnya. Di bawah bagian host kita disuruh tambah bagian kita di sini kita disuruh tambah bagian vars. Nah, kalau sudah, Ctrl escape. Kita escape, titik 2, WQ untuk simpan dan keluar. Terus di langkah ke-6 titik 2 kita disuruh menjalankan playbook page.yml yang kita edit barusan dengan perintah ansible minus navigator spasiran garis miring gini. Ctrl C, Ctrl V, enter. Terus kita disuruh menambahkan minus m spasi stdout spasi page.yml. Ctrl C, terus Ctrl V, terus kita tunggu beberapa saat, tunggu sistemnya berjalan. Nah, sudah, tidak ada error. Berarti kita lanjut di perintah ke-7. Kita disuruh menambahkan sebuah tags di playbook page.yml. Nah, berarti kita langsung bisa kawan-kawan panah atas. Nah, di sini kita langsung enter. Terus kita disuruh menambahkan di sini tagsnya 1 yaitu minus name. Kita Ctrl C, terus I untuk insert atau edit. Kita spasi 2 kali, kembali ke baris awal, terus langsung Ctrl V. Nah, perhatikan minus ini harus sejajar rekan-rekan semua. Nah, kalau sudah, escape, titik 2, WQ untuk keluar dan menyimpan. Nah, kita disuruh menjalankan lagi yaitu page.yml dengan perintah ansible minus navigator spasiran garis miring. Kita copy dulu, Ctrl C, terus Ctrl V, enter. Terus
minus m spasi stdout spasi patch.yml. Sudah, kita Ctrl V. Oh, banyak kan. Sudah, kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, sudah. Nah, di sini kita di perintah 8.1 kita disuruh menjalankan playbook verify strip user.yml dengan kita mengecek opsinya. Coba kita langsung masuk dengan perintah ansible minus navigator spasi run garis miring, kita Ctrl C, enter. Terus kita lanjut dengan minus m spasi stdout spasi verify strip user.yml spasi minus check. Coba langsung kita enter. Nah, error berarti verify the same user exit, ada yang berhenti kan. Langsung kita disuruh memeriksa error di bagian playbook verify user.yml-nya. Kita masuk vim. Nah, di sini coba kita di sini di bagian ansible.builtin.user.2 atas untuk insert terus. Nah, kalau sudah Ctrl escape titik 2 wiki. Nah, di perintah 8.3 kita disuruh menjalankan lagi playbook verify strip user YML untuk mengecek apakah masih ada kesalahan. Terus okay. Tunggu beberapa saat. Apakah masih ada yang error? Nah, masih ada fatal di file change files. Coba kita lihat. Kita disuruh kembali membuka perintah vim verify strip user.yml pan atas, terus kita enter. Kita ubah di bagian ketikanya ini, Ben, di bagian di terakhir. Oke, panah bawah, terus kita delete semuanya. Nah, kalau sudah escape titik 2 wiki. Nah, kita disuruh menjalankan perintah yang sama, yaitu ansible minus navigator spasi run untuk memeriksa kembali playbook dengan nama file verify strip user.yml dengan tambahan perintah -c. Apakah masih ada yang error? Nah, tidak ada yang error. Jadi sudah benar. Nah, di perintah 8.6 kita disuruh menjalankannya, yaitu menjalankan playbook verify strip.yml dengan perintah ini, kita copy dengan perintah ansible minus navigator spasi run garis miring. Nah, di baris kedua yaitu kita disuruh melanjutkan perintah -m spasi stdout spasi verify strip user.yml. Sudah, so kita Ctrl V, terus kita enter. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah, kita tinggal melakukan evaluasi apakah semua lab kita yang kita buat tadi sudah berhasil. Kontainer kita tadi sudah berhasil. Coba langsung kita Ctrl C, perintah lab grade spasi review -cr1, terus kita enter. Beberapa saat tunggu sistemnya mengecek kalau semuanya sudah berhasil.
Oke, dan hasil evaluasinya yaitu pas atau berhasil. Tidak ada kendala, tidak ada yang violet, semuanya pas. Berarti kita lanjut untuk menutup lab kita. Kita menutup lab jendela lab kita dengan perintah lab spasi finish spasi review manager agar tidak mengganggu lab kita ke depan. Langsung Ctrl C, Ctrl V, terus kita enter. Tunggu, sistem sedang melakukan check-in dan menghapus sampah-sampah yang ada. Semoga tidak kendala. Nah, sudah. Mungkin sekian dari penjelasan saya di section 10.2. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita dalam keadaan sehat. Jangan pernah menyerah kawan-kawan, mari kita belajar bersama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.